Saya mendapatkan 1,1 juta rupiah dari 3 robot trading Indodax yang saya jalankan selama 12 hari. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Uang Gratis Online. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai robot trading untuk platform Indodax yang berjalan selama 24 jam penuh. Robot ini akan berjalan dengan konsep grid trading dan diklaim dapat berjalan penuh selama 24 jam ya. Jadi robot trading ini akan terus melakukan penjualan dan pembelian selama 24 jam penuh. Namun apakah benar robot ini akan memberikan keuntungan untuk kita? Saksikan video kali ini sampai habis, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham ya, dan kalian dapat mengerti bagaimana cara menjalankan robot trading ini. Oke, sebelum melanjutkan ke video pembahasan, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel Uang Gratis Online dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Dan juga baca dulu disclaimer ini ya. Oke, untuk kalian yang sudah paham disclaimernya, kita lanjutkan untuk membahas video tentang robot trading Indodax. Nah, nama aplikasinya adalah BitUniverse, di mana BitUniverse ini menyediakan bot trading untuk beberapa platform. Salah satunya adalah Indodax. Tidak hanya Indodax, bahkan exchange terbesar seperti Binance pun dapat menggunakan bot trading dari BitUniverse ini. Saya sempat membaca di blog Indodax bahwa Indodax telah terintegrasi dengan aplikasi mobile trading dari BitUniverse. Nah, di sini saya baca, dengan bangga kami mengumumkan integrasi dengan aplikasi mobile trading BitUniverse. Aplikasi ini akan menambahkan support untuk Indodax. Berkat adanya kerjasama ini, member Indodax dapat melakukan transaksi dengan aplikasi BitUniverse dengan lebih mudah. BitUniverse memiliki sistem bernama Grid Trading yang dapat membantu Anda memperdagangkan semua jenis aset di pasar yang berbeda. Dengan cara yang lebih mudah, dengan Grid Trading Bot, member Indodax dapat melakukan trading 24/7 tanpa perlu menatap layar terlalu lama. Setelah mengimpor kunci API pada akun Indodax ke aplikasi BitUniverse, member akan terhubung secara otomatis ke bursa dan mengaktifkan fungsi Grid Trading secara mudah. Nah, jadi untuk kita dapat menggunakan bot trading dari BitUniverse ini, kita perlu mensinkronisasikan akun Indodax kita ke dalam BitUniverse ya, sehingga semua data-data yang ada di Indodax itu bisa diakses di dalam BitUniverse, sehingga kita dapat membaca portfolio kita yang di dalam Indodax. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa bot ini bekerja dengan sistem grid trading yang dapat melakukan trading selama 24 jam penuh ya, 24/7. Jadi bot ini akan berjalan terus-menerus tanpa berhenti untuk melakukan trading. Nah, lalu bagaimana sistem kerja dari grid trading bot dari BitUniverse ini? Apakah benar-benar bisa berjalan secara otomatis dan mendatangkan keuntungan untuk kita? Sekali lagi, lanjutkan menonton video ini sampai habis ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sistem kerja dari robot trading ini. Oke, pertama-tama kita download dulu aplikasi BitUniverse di dalam Play Store untuk pengguna Android atau di dalam App Store untuk pengguna iOS ya. Jadi aplikasi BitTrading ini sudah tersedia di kedua platform, di Android maupun di iOS. Dan yang paling penting, bot trading ini dapat digunakan secara gratis ya. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Nah, untuk kalian yang belum mendownload, silahkan download dahulu. Lalu langsung saja kalian buka aplikasinya, dan inilah tampilan dari BitUniverse. Nah, inilah halaman utama dari aplikasi BitUniverse ketika kalian baru pertama kali membukanya. Selanjutnya kalian tekan tombol Get Started. Nah, kalian akan langsung dibawa ke halaman sign in /sign up ya. Kalian tekan saja tombol sign in sign up yang di atas. Lalu kita tekan tombol sign up yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya kalian isikan alamat email kalian. Berikutnya kalian bisa masukkan password kalian. Di sini kalian bebas mengisi password apa saja, terserah kalian. Yang penting kalian dapat mengingatnya dengan baik ya. Oke, lalu lanjutkan dengan menekan tombol send. Nah, maka kalian akan terhubung dengan intelligent verification-nya. Sini kalian perlu untuk menempatkan puzzle-nya sesuai dengan tempatnya. Oke, selanjutnya kalian masuk ke alamat email kalian. Di sana BitUniverse mengirimkan email untuk kode verifikasinya ya. Nah, inilah email dari BitUniverse. Kita masukkan kode yang dikirimkan ini.
Oke, lanjutkan dengan menekan tombol sign up. Nah, jika sudah, kalian akan dibawa ke halaman setting. Di sini kalian masukkan dulu username kalian ya. Di atas masih tertera username not set. Kalian tekan saja di sana. Lalu kalian input username kalian. Di sini bebas untuk username-nya tanpa spasi ya. Nah, lalu lanjutkan dengan menekan tombol confirm. Oke, kalian bisa balik lagi. Nah, lalu kita balik lagi ke halaman portfolionya yang di pojok kiri bawah ini. Nah, di sini ada tanda plus di pojok kanan atas. Kalian tekan saja tombol plus yang di atas sebelahnya icon kunci. Oke, lanjutkan dengan mencari Indodax di kolom pencarian. Kalian ketik saja Indodax. Lalu tekan Indodax. Oke, di sini kita perlu menempelkan API key dan juga API secret-nya. Nah, untuk API key dan API secret ini kita dapatkan di halaman Indodax. Jadi kita perlu masuk ke halaman Indodax itu melalui browser. Oke, kita masuk dulu ke Indodax dari halaman browser. Kalian bebas menggunakan browser Chrome atau apa saja. Selanjutnya kita login dulu dengan akun masing-masing. Nah, jika kalian sudah berhasil login, kita masuk ke halaman menu yang ada di pojok kanan atas ya. Oke, kita tekan menunya. Di sini akan kalian lihat ada tulisan Trade API. Trade API. Kalian tekan saja Trade API ini. Oke, selanjutnya kalian masukkan labelnya. Di sini bebas juga kalian memasukkan labelnya apa saja. Di sini saya masukkan untuk namanya Bit Universe ya. Dan ini tidak harus Bit Universe, kalian bebas menentukan label kalian sendiri. Oke, selanjutnya di dalam kolom permission kalian centang view dan trade saja ya. Deposit dan withdraw itu nggak usah dicentang. Selanjutnya kita centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Nah, jika muncul seperti ini kalian tekan saja setuju. Lalu kalian perlu memasukkan PIN Google Authentication jika kalian menghubungkan akun Indodax kalian di Google Authentication. Jika tidak, kalian bisa menggunakan by SMS atau email ya. Jadi di sini akan berbeda tampilannya. Untuk saya menggunakan Google Authenticator. Oke, selanjutnya kita perlu masuk ke alamat email kita yang terhubung dengan Indodax untuk mengkonfirmasi bahwa kita ingin mengaktifkan Trade API Key ya. Oke, kita masuk dulu ke alamat email kita. Nah, inilah email dari Indodax. Kita tekan saja link yang berwarna biru ini, buka melalui browser. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman API Key-nya. Di sini tinggal kita copy saja ya untuk API key-nya dan secret key. Kita tekan tombol copy lalu tekan OK, lalu balik lagi ke halaman Bit Universe. Lalu di halaman ini kita tempel saja untuk API key yang sudah kita copy tadi. Oke, berikutnya tinggal API secret ya. Kita balik lagi ke halaman browser. Kita copy lagi untuk secret key. Tekan OK. Lalu kita tempelkan secret key-nya di sini. Oke, jika sudah tekan tombol import yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya aplikasi Bit Universe akan mengimport semua history dan juga data-data yang ada di akun Indodax kita. Jadi nantinya semua portfolio atau apapun koin yang kalian sedang holding itu akan muncul semua di halaman Bit Universe. Termasuk berapa jumlah aset yang kalian miliki itu semuanya akan muncul. Jadi ini kita tunggu dulu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Kita sudah berhasil masuk dan menghubungkan akun Indodax kita ke aplikasi Bit Universe. Nah, di sini saldo balance saya yang ada di Indodax itu masih berupa satuan fiat ya. Kita ubah dulu satuannya dengan IDR. Caranya kita masuk ke halaman Mi yang di pojok kanan bawah. Lalu masuk ke localization setting. Selanjutnya tekan currency setting. Oke, kita cari IDR ya. Oke, jika sudah, kita balik lagi. Oke, kita balik lagi ke halaman portfolio. Nah, sampai di sini portfolio kita semua akan muncul, saldo kita akan muncul. Nah, jika sudah seperti ini, akun Indodax kalian sudah terhubung di aplikasi Bit Universe. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat robotnya saja. Lalu bagaimana cara membuatnya?
Untuk kalian yang masih menonton, lanjutkan menonton sampai habis supaya kalian memahami bagaimana teknis kerja dari robot trading ini dan bagaimana cara membuat robotnya. Oke, setelah kalian berhasil menghubungkan akun Indodax kalian ke dalam aplikasi Bit Universe, selanjutnya untuk membuat robotnya kita masuk ke halaman trade ini ya, yang di tengah. Oke, kebetulan di sini saya sudah membuat 3 robot yang sudah berjalan ya. Di sini untuk botnya saya pilih untuk pair.adr ya. Oke, bagaimana cara membuat botnya? Nah, di bagian atas ini kita bisa melihat pair yang tersedia. Yang pertama kalian pilih dulu pair yang kalian inginkan. Lalu yang ini sudah saya favoritkan ya. Jadi untuk kalian mungkin di sini masih kosong di bagian collect-nya. Lalu kalian masuk di tab IDR ini. Nah, lalu selanjutnya kalian pilih pair yang kalian inginkan untuk dibuatkan robotnya. Misalnya BNB IDR. Ini contoh saja ya. Nah, setelah di sini berubah, di sini menjadi BNB IDR, kita langsung saja tekan tombol bot yang ada di bawah ini, yang warna biru ini, create bot BNB IDR. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Ada bot yang direkomendasikan oleh sistem, create trading bot 7 per 24 hours, auto buy low and sell high di bullish dan sideways ya. Jadi bot ini bisa berjalan saat kondisi market bullish maupun sideways ya. Bullish itu ketika market mengalami kenaikan yang terus-menerus, dan sideways itu dimana kondisi market sedang datar ya, dimana antara bull dan bear itu sama-sama kuat sehingga menyebabkan kondisi sideways. Jadi sering kita melihat pola seperti ini ya di dalam candlestick di Indodax. Di dalam sebuah pair itu mengalami kondisi yang datar, jadi kenaikannya tidak terlalu tinggi juga maupun penurunannya juga tidak terlalu rendah. Nah, dalam hal ini bot trading dari Bit Universe ini dapat berjalan saat kondisi market sedang mengalami uptrend ataupun saat market mengalami sideways. Jadi ketika sideways biasanya market itu ketika dia naik, bot ini akan otomatis mengeksekusi jual. Begitu dia mengalami turun, bot ini akan otomatis membeli ya. Jadi seperti itu terus menerus. Ketika turun dia akan membeli, ketika naik dikit dia jual, turun dikit dia beli, naik dikit dia jual. Seperti itu cara kerjanya dari grid trading pada market sideways ya. Nah, selanjutnya kita tekan saja tombol create yang warna orange ini. Nah, di sini kalian akan melihat beberapa settingan. Nah, ini merupakan settingan otomatis dari robotnya. Diberikan strategi trading secara otomatis di mana bot ini akan menghasilkan 685,16% untuk AI Backtest Annualized Return-nya. Jadi maksudnya persentase annualized return ini persentase profit yang mungkin kita dapatkan dalam 1 tahun ya. Namun di sini sudah ditentukan modalnya secara otomatis. Kita wajib menggunakan modal yaitu minimal 31% dari total modal kita, yaitu sebesar 2.151.873. Nah, sini dengan modal sekian, modal 22.100 ini kita akan memperoleh profit itu 0,47% sampai dengan 0,62% per satu gridnya, dan bot ini akan membuat 53 grid ya. Jadi grid ini maksudnya adalah open posisi. Ketika kita menggunakan settingan grid trading ini secara otomatis, kita akan dibuatkan 53 kali open posisi. Dengan satu kali open posisinya itu memiliki keuntungan sekitar 0,47% sampai 0,62% untuk satu kali open posisinya. Jadi 53 grid ini tidak selalu open posisi beli saja, jadi ini akan dibagi menjadi 2. Ketika awalnya si bot ini membuat 53 orderan sekaligus, 53 kali open posisi beli, dan di antara 53 open posisi itu ada beberapa open posisi beli yang berhasil tereksekusi, bot akan langsung menjualnya. Jadi nanti tampilannya akan di sebelah kiri itu akan muncul order beli dan di sebelah kanannya akan muncul order jual. Jadi sebanyak totalnya itu antara jual dan beli sebanyak 53 kali open posisi kurang lebihnya ya, sekitar segitu. Jadi sekali lagi grid ini adalah open posisi yang dilakukan oleh botnya antara jual maupun beli ya. Nah, di sini untuk kalian yang memiliki modal mungkin di bawah 1 juta, itu juga tetap masih bisa menjalankan bot. Namun kita perlu menyetingnya secara manual ya. Jadi kita tekan saja set myself ini. Oke, selanjutnya untuk lower limit dan upper limit ini kita buka dulu di halaman Indodax. Kita ambil dari aplikasi Indodax ya.
Di sini pairnya adalah BNB IDR seperti yang sudah kita pilih di awal ya, BNB IDR. Sekarang kita masuk dulu ke aplikasi Indodax. Oke, saat ini sudah berada di halaman market dari aplikasi Indodax. Saya langsung saja pilih di pair BNB IDR. Nah, banyak orang yang saya lihat itu memilih untuk lower limitnya itu di ini ya, yang ini batas bawahnya 3.254.495 dan batas tertingginya upper limitnya yaitu 3.509.651. Ini nggak masalah, bisa saja kalian gunakan yang ini. Namun untuk saya sendiri biasanya menggunakan order book. Jadi kita masuk dulu ke halaman order booknya. Kita tekan salah satu tombol di bawah ini, buy maupun sell. Oke, lalu kita perhatikan untuk bagian yang bid ya, yang ini yang buy, yang warna hijau. Kita scroll ke atas. Nah, pada halaman order booknya, di sini harga terendah yang dibeli oleh user di Indodax itu 3.377.551. Jadi ini yang saya ambil, harga terendah yang digunakan oleh user di Indodax 3.377.551 untuk lower limitnya ya. Kita balik lagi ke halaman Bit Universe 3.377.551. Oke. Lalu untuk upper limitnya kita ambil pada kolom as. Jadi di sini adalah orang-orang yang melakukan penjualan yang angka warna merah ini. Kita scroll lagi ke atas. Dan di sini angka tertinggi yang dijual oleh user di Indodax yaitu 3.456.789 ya. 3.456.789. Angkanya cantik. Oke, di sini sudah saya tentukan untuk lower limitnya 3.377.551 rupiah. Untuk upper limitnya 3.456.789. Nah, di antara upper dan lower limitnya ini memiliki selisih sekitar 79 ribuan ya, sekitar 79-80 ribu selisihnya. Ini mungkin ini selisihnya menurut saya agak rendah, sekitar 80 ribuan. Jadi untuk upper limit ini akan saya naikkan sedikit. Nah, di sini saya gunakan selisihnya sekitar 120 ribu ya. Jadi antara lower limit dan juga upper limitnya di sini memiliki selisih sekitar 120.000. Kenapa di sini limitnya saya naikkan? Kalau untuk yang tadi itu selisihnya sekitar 80.000 ya. Kalau selisih antara lower limit dan upper limitnya terlalu rendah, itu nanti profit kita juga semakin kecil ya. Jadi kita set aja ring dari upper limit dan lower limitnya agak lebih tinggi, seperti yang saat ini sekitar 120.000 ya selisihnya antara upper dan lower limitnya. Karena ring jual beli kita itu ada di posisi antara angka-angka ini. Jadi bot itu tidak akan melakukan trading ketika harga BNB itu berada di bawah 3.377.551. Jadi ketika harga BNB itu turun di bawah harga lowernya, bot tidak akan melakukan pembelian ketika harga koin saat ini berada di bawah lower limit yang sudah kita tentukan. Begitu juga sebaliknya, ketika harga koin saat ini sudah melebihi dari angka upper limit yang sudah kita tentukan, bot tidak akan melakukan penjualan lagi. Karena di sini ibaratnya koin-koin yang sudah terbeli tadinya itu sudah dijual habis semua, karena harga koin saat ini sudah melebihi dari harga upper limit kita. Nah, jadi bot itu akan melakukan trading atau melakukan jual beli pada ring harga yang sudah kita tentukan di lower limit dan juga upper limitnya. Jadi di antara kedua ring tersebutlah robot akan melakukan trading, tapi di atas ataupun di bawah ring tersebut bot tidak akan melakukan aktivitas trading. Namun ketika harga BNB mengalami penurunan dan masuk ke dalam ring harga yang sudah kita tentukan ini, maka bot akan kembali melakukan trading. Dan ketika harga open posisi buy yang sudah ditentukan oleh bot tersentuh kembali dengan turunnya harga BNB, maka bot akan langsung melakukan penjualan ya ketika harga BNB mengalami kenaikan kembali. Jadi seperti itu sistem kerja dari grid trading ini. Setelah kita menentukan upper limit dan lower limit, kita tentukan jumlah gridnya ya. Jadi jumlah open posisinya. Berapa kali kita ingin melakukan open posisi untuk bot tradingnya. Di sini saya sarankan antara 8 sampai 12 grid. Kenapa demikian? Karena semakin kecil angka yang kalian masukkan dalam menentukan grid ini, maka waktu yang dibutuhkan oleh bot untuk melakukan penjualan akan semakin lama. Semakin kecil angka gridnya, semakin besar pula profit yang kalian hasilkan, namun bot akan lebih lama melakukan penjualan.
Sebaliknya, ketika kalian menentukan angka gridnya semakin besar, maka bot akan semakin cepat melakukan eksekusi penjualan, namun profit yang kalian hasilkan lebih kecil. Nah, mana yang kalian akan pilih? Profitnya besar namun penjualannya lama, atau profitnya kecil namun penjualannya cepat? Nah, di sini saya contohkan, kita masukkan angka 4. Nah, dengan 4 kali open posisi, kita akan memperoleh profit per gridnya atau per satu kali open posisinya itu sekitar 1,15% sampai 1,18%. Jika kita naikkan lagi misalkan di 8, ini akan berkurang ya persentasenya menjadi 0,49% sampai 0,50% per gridnya untuk profitnya. Jadi semakin besar angka yang kita masukkan di sini, maka keuntungan kita semakin kecil. Namun bot trading ini akan lebih cepat mengeksekusi jual dan belinya. Jadi seperti itu. Sekali lagi saya jelaskan, ketika kalian membuat angka di sini lebih besar, maka kalian akan memperoleh profit yang lebih rendah ya, lebih kecil. Namun si bot tradingnya akan lebih cepat mengeksekusi jual dan belinya. Namun profit yang kalian dapatkan itu semakin kecil ya. Dan sebaliknya, ketika kalian di sini memasukkan angka yang lebih kecil, maka profit yang kalian hasilkan itu akan lebih besar persentasenya. Namun si robot trading akan lebih lama mengeksekusi jual dan belinya. Jadi kita harus menunggu waktu yang lebih lama ya untuk si bot mendapatkan profit. Nah, jadi setelah saya beberapa kali melakukan eksperimen, itu yang paling enak kita tentukan gridnya itu di antara 8 sampai 12. Jadi di sini saya lebih senang menggunakan grid itu 8 sampai 12 ya. Ya, paling tidak memperoleh profit itu dari 0,3% sampai sekitar 2% ya. Itu tergantung juga dari batas atas dan batas bawahnya ya. Jadi lower limit dan upper limitnya ini juga menentukan banyaknya persentase yang kita dapatkan. Ya, tentu saja ketika kita menentukan ringnya lebih luas, tentu saja profit yang kita hasilkan juga lebih besar ya. Sedangkan yang ini memperoleh selisih sekitar 120.000 di antara lower dan upper limitnya. Jadi si bot akan melakukan trading itu di antara angka-angka ini ya, di selisih 120.000 ini saja. Dengan selisih 120.000 ini, dengan kita menentukan grid itu di angka 8, kita akan memperoleh profit itu sekitar 0,49 sampai dengan 0,50% ya. Nah, di sini coba saya tambahkan sedikit ya untuk batas atasnya. Yang ini kan memiliki selisih sekitar 120. Jadi jika saya tambahkan di sini lagi 100.000, 5 ya, jadi 3.597.551. Jadi jika kalian di sini kurangkan 359.7551 dikurangi 337.75551, ini akan memperoleh selisih sekitar 220.000 ya selisihnya. Jadi ketika kalian menentukan batas atas dan batas bawahnya yang lebih panjang, ringnya lebih panjang, lebih luas, maka profit yang kalian dapatkan juga lebih besar ya. Di sini saya ganti dulu ke 8 lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini persentasenya menjadi 0,88%, sedangkan yang tadi itu 0,4% ya. Cuman kalian perlu berhati-hati juga melihat upper limitnya. Jadi jika kalian menentukan upper limitnya sebesar ini 3.597.000, apakah nanti pair dari BNB IDR ini akan mencapai angka ini? Jika tidak, sebaiknya kita turunkan saja dari upper limitnya. Tapi jika ada kemungkinan si BNB IDR ini akan menyentuh angka ini, ya tidak masalah ya untuk kalian menentukan di harga ini untuk upper limitnya. Jadi di sini akan saya kembalikan lagi ke ring 120. Jadi selisihnya 120.000 ke angka yang tadi. Bisa kembalikan ke 4 ya. Tadi kan di 3.497.551. Jadi selisihnya di sini kembali ke 120.000. Dan profit yang kita hasilkan dengan menggunakan 8 grid atau 8 kali open posisi akan menjadi 0,49% sampai 0,50% untuk satu kali open posisinya. Oke, selanjutnya kita tentukan quantity per grid. Jadi quantity per grid di sini maksudnya kalian menentukan berapa modal yang kalian ingin keluarkan untuk satu kali open posisi buy dari bot tradingnya. Di sini ada minimum ya. Bot itu akan melakukan open posisi di 0,00296073. Jadi angka ini satuannya itu BNB ya, 0,002 BNB. Oke, jadi 0,0029673 BNB ya mata uangnya.
Jika kita kalikan harga BNB saat ini yaitu 3.400.000 sekian, ini akan menjadi 3.400.000 lah ya. Jadi saya kalikan dengan satu kali open sesinya 0,003 lah ya, saya bilang 0,003. Jadi satu kali open posisinya dia akan melakukan pembelian itu di sekitar 10.200 ya. Itu untuk minimum transaksinya, untuk transaksi belinya. Jadi si bot akan melakukan order pembelian itu sebesar Rp10.000 saat satu kali open posisi. Jadi karena di sini 8 grid, jadi dia akan melakukan 8 kali open posisi buy dengan nilai Rp10.200 per satu kali open posisinya. Nah, maka di sini akan muncul secara otomatis modal yang kita butuhkan, yaitu sekitar Rp91.521 ya. Jadi dengan modal sekian saja, sekitar 100.000 ya, kalian sudah bisa menggunakan bot ini. Namun tentunya dengan modal yang kecil, profit yang kita hasilkan ya juga sama ya, kecil juga. Namun paling tidak kalian di sini bisa santai-santai, bisa tidur-tiduran, namun si bot tetap menjalankan tradingnya dan kalian bisa memperoleh profit dari menggunakan bot ini. Jadi di sini saya anggap saja kalian menggunakan modal terendahnya yang digunakan atau modal minimum yang bisa digunakan untuk pair BNB IDR dengan menggunakan grid trading bot dari Bituniverse. Jadi di sini minimal modal yang kalian butuhkan adalah 91.520. Jadi kita bulatkan saja menjadi 100.000. Saya anggap modal kalian di sini 100.000. Lalu selanjutnya untuk exchange fee di sini kalian tidak perlu isikan karena di dalam indeks itu tidak dikenakan biaya trading. Dan selanjutnya kalian tinggal menekan tombol create yang berwarna biru di bawah dari tulisan exchange fee ini ya. Ada tombol yang berwarna biru, itu kalian tinggal tekan saja. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini di dalam kotak ini. Ini merupakan satu bot yang berjalan di grid trading untuk pair.idr. Dan di sini saya membuat 3 bot sekaligus, namun di waktu yang berbeda ya. Dan ini yang bot yang pertama yang saya jalankan, ini sudah 12 hari berjalan, sebanyak 12 grid, dan dia sudah melakukan 150 kali transaksi. Di sini saya sudah memperoleh profit 16,1% ya, dengan modal yang saya gunakan itu 3.179.000 sekian. Dan di robot trading berikutnya juga sama, saya menentukan di grid di 12 grid. Oh ya, untuk lower price dan highest price-nya juga ini saya tentukan sama ya, untuk lower dan upper limitnya di 425.580 sampai 556.000, dan yang robot kedua juga sama sekian, robot yang ketiga juga sama. Jadi ini settingannya semuanya sama ya, ketiga bot ini. Ketika satu bot mengeksekusi beli, bot yang lain juga akan mengeksekusi beli. Begitu juga dengan melakukan penjualan, ketika bot yang ini melakukan penjualan, bot yang di atas juga melakukan penjualan ya. Jadi saya akan memperoleh 3 kali profit ya. Ketika salah satu bot mendapatkan profit, bot yang lain juga mendapatkan profit ya. Namun di sini saya menjalankannya di hari yang berbeda. Ini sudah 12 hari berjalan, yang ini sudah 8 hari berjalan, yang ini sudah 7 hari berjalan, namun dengan modal yang berbeda-beda ya. Yang ini saya menggunakan modal 3.100.000 sekian. Lalu bot yang kedua menggunakan modal 2.700.000 sekian, dan bot yang ketiga dengan modal 3.150.000 sekian ya. Jadi yang ini sudah memperoleh profit 200 ribuan, sekitar 6,54%. Lalu bot yang ini sudah mendapatkan profit 403 ribuan, dan yang paling lama berjalan itu 512.000 profitnya. Dan dalam 1 tahun, jika ini berjalan 1 tahun, ini mendapatkan annualized returnnya sebesar 486% ya. Ini hanya potensi atau perkiraan saja, jadi saya rasa ini tidak akan tercapai. Kenapa demikian? Karena highest price yang sudah kita tentukan itu di angka 556.000 ya. Jadi dalam 1 tahun, misalkan harga DOT itu melebihi harga 556.000 dan tidak akan balik lagi ke angka ini. Misalnya saya contohkan, ternyata DOT di tahun depan atau 1 tahun kemudian itu mengalami kenaikan di harga 1 juta rupiah gitu misalnya.
setahu saya jarang ada kasus yang ketika sebuah mata uang kripto itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Yang perlu digarisbawahi adalah kenaikan yang cukup tinggi ya, akan turun balik ke harga semula itu sangat jarang terjadi. Ini mungkin saja pernah terjadi, namun saya rasa itu sangat jarang ya terjadi. Nah, jadi kembali ke botnya ya. Nah, ketika harga yang sudah saya tentukan ini berada di bawah dari harga yang saat ini sudah melambung tinggi, itu tentu saja bot tidak akan bisa bekerja ya, karena harganya sudah melebihi dari batas maksimum yang sudah kita tentukan. Jadi kita harus meng-cancel bot ini dan menentukan ulang untuk lower price dan highest price-nya di harga saat itu nantinya ya. Makanya untuk annualized return ini saya rasa tidak akan pernah tercapai kecuali kalian menentukan highest price-nya. Mungkin kalian yakin bahwa DOT ini tahun depan akan mencapai 1 juta rupiah. Jadi di sini kalian tentukan highest price-nya di 1 juta rupiah dan lower price-nya di angka 425.000 gitu misalnya. Dengan demikian transaksi ini akan sangat lama ya dieksekusinya, karena rentang harganya terlalu tinggi atau terlalu panjang. Itu saya rasa si bot akan lama mengeksekusi jual maupun belinya ya. Oke, jika kita lihat ke halaman transaksi dari bot trading ini, nah kalian akan melihat detail transaksinya seperti ini. Nah, di sini saya menentukan parameternya di 12 grid dengan quantity per gridnya. Modal yang saya gunakan untuk satu kali open posisinya itu 0,6 dot, jadi sekitar 200 ribuan untuk satu kali open posisinya. Dengan profit yang saya dapatkan per satu kali open posisi itu adalah 2,45%. Dan saya memulai untuk menjalankan bot ini pada saat dot di harga 509.500 ya. Nah, di sini bisa kalian lihat yang hijau ini artinya bot melakukan open posisi buy, dan ini belum terbeli ya, belum tereksekusi. Ketika harga yang di atas ini tereksekusi, nah ini harga saat ini, ketika ini turun, hijaunya ini turun ke sini ke kiri, artinya dot mengalami penurunan dan menyentuh harga yang paling atas ini di 484, ini akan otomatis terbeli. Lalu si bot akan langsung menjualnya di ke sebelah kanan ya, menjualnya di persentase 2,45%. Jadi konsep kerja dari grid trading bot ini di Bituniverse seperti itu. Nah, pertama-tama dia akan melakukan 12 kali open posisi buy. Ketika sudah ada open posisi buy yang tereksekusi atau terbeli, dia akan langsung menjualnya dan berada di sebelah kanan ya posisinya untuk jualnya, dengan persentase yang sudah kita tentukan di awal, yang untuk saya ini sekitar 2,45%. Jadi ketika dot mengalami kenaikan dan menyentuh harga ini akan otomatis terjual ya, dan kita akan mendapatkan profit. Ketika dot mengalami penurunan lagi, ini akan otomatis terbeli. Ketika naik lagi, dia akan menjual dan otomatis terjual. Jadi begitu seterusnya. Nah, bot ini akan sangat bagus berjalan ketika kondisi market sideways ya. Ketika turun sedikit, bot akan membeli. Ketika naik sedikit, langsung dijual. Begitu turun lagi, bot akan membeli. Begitu naik lagi, bot akan langsung menjual. Jadi seperti itu kita akan mendapatkan profit dari jual belinya. Lalu ini transaksi yang saya dapatkan dari 150 kali transaksi. Ya, satu kali open posisinya saya mendapatkan profit itu Rp7.000 ya. 7.000 ini sebanyak 150 kali. Ini sama semuanya, mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit. Seperti itu kurang lebih. Itu juga dengan trading bot yang berikutnya. Ini juga sama ya, dia melakukan open posisi yang sama di harga yang sama dengan keuntungan yang berbeda tentunya. Kenapa berbeda? Karena sini modal yang saya gunakan juga berbeda. Yang tadi modalnya 3,1 juta, yang ini 2,7 juta ya. Di sini per transaksinya saya mendapatkan keuntungan yaitu Rp6.000 ya untuk satu kali open posisinya untuk penjualannya. Namun di sini saya sempat memperoleh keuntungan yang lumayan besar, yaitu sekitar 49.000 yang ini di tanggal 2 Maret ya. Jadi kenapa profit saya di sini besar 42.433?
Ini karena si bot waktu itu melakukan order pembelian di harga terendah ya, dan dia menjualnya di harga tertinggi pada saat DOT di harga 532.286 dengan total modal yang digunakan oleh bot 296.000 sekian ya, dan mendapatkan profit 42.433. Jadi terkadang akan memperoleh angka yang besar untuk profitnya ketika si bot membeli di harga terendah. Nah, namun rata-rata di sini saya memperoleh 6 ribuan. Nah, ini ada lagi 29.000, 35.000, 22.000. Nah, jadi seperti itu. Di sini total yang saya sudah dapatkan pada bot kedua itu 400 ribuan. Lalu di bot yang terakhir, ini yang paling baru yang saya jalankan baru 7 hari. Itu baru 200.000 ya, 206.000 rupiah untuk profit yang saya dapatkan. Jadi total profit yang saya dapatkan dari ketiga bot yang sudah saya jalankan ini saya anggap sudah berjalan selama 12 hari ya, sesuai dengan bot yang pertama yang saya jalankan 500.000, 400 ribuan, ini udah 900.000 ditambah dengan 200.000 lagi, jadi sekitar 1,1 juta rupiah ya total profit yang saya dapatkan dari ketiga bot ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk bot trading dari Bit Universe ini, apakah layak untuk kita gunakan untuk trading secara otomatis seperti ini? Untuk saya pribadi, menurut saya lebih nyaman menggunakan trading secara manual ya. Jadi kita gunakan langsung dari aplikasi Indodax, kita trading secara manual seperti biasa. Itu menurut saya mendapatkan profit yang lebih besar ya, dengan modal yang sama. Misalkan dengan satu bot ini kita menggunakan modal 3 juta rupiah, kita bisa mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar dari yang dihasilkan oleh bot ini, karena kita bebas menentukan penjualan kita itu di harga berapa. Ketika koin mengalami kenaikan yang mungkin tinggi, kita bisa menjualnya di harga tertinggi. Tentu saja kita memperoleh profit yang lebih besar ya pada saat kita melakukan open posisi dengan modal 3 jutaan. Namun untuk kalian yang ingin menjalankan trading secara santai dan tidak harus memantau pasar secara terus-menerus, mungkin bot trading ini cocok untuk kalian. Jadi kalian bisa coba-coba saja dulu untuk diterapkan apakah bot trading ini akan bekerja dengan baik untuk kalian. Untuk kalian yang mungkin sudah pernah mencoba bot trading dari Bit Universe ini, silakan berbagi pengalamannya di kolom komentar. Apakah bot trading dari Bit Universe ini memang layak untuk kalian gunakan atau tidak? Jadi silakan kalian tuliskan di kolom komentar untuk berbagi informasi ya. Untuk kalian yang ingin mencoba, silakan saja dicoba. Kalian bisa menggunakan modal 100.000 rupiah seperti yang tadi sudah saya buatkan contoh dari bot tradingnya. Jadi bisa kalian coba-coba mungkin selama 1 bulan, kalian gunakan modal barang 200.000 atau 500.000, lalu kalian jalankan botnya selama 1 bulan. Jadi dengan modal sekian, penghasilan kalian dalam 1 bulan itu berapa, lalu bandingkan dengan kalian melakukan trading secara manual dengan modal yang sama, dengan waktu yang sama selama 1 bulan, berapa kalian memperoleh profit, sehingga kalian dapat membedakan mana yang lebih banyak mendatangkan profit buat kalian. Oke, mungkin sekian saja informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di dalam video ini atau dalam penyampaian saya. Namun saya berharap apa yang saya sampaikan pada video-video yang saya buat dapat memberikan kalian informasi yang bermanfaat. Baik, saya Indra dari Uang Gratis Online Undur Diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.